Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur mengatasi ancaman berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pengertian ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Macam-macam ancaman. Militer. A. Agresi. Agresi militer Belanda di Indonesia. Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. B. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. C. Spionase. Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. D. Sabotase. Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. E. Aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang berkelasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. F. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses cara perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Mengatakan bahwa Marxis dituduh sebagai blanquisme karena melakukan pemberontakan sebagai suatu seni perang saudara. Perang saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam wilayah yang sama. Non-militer. A. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam terhadap dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik merupakan suatu tindakan atau usaha yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. C. Ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang berdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. D. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial negara dapat dibedakan atas ancaman yang berasal dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. E. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan. Masih ada masalah teror dan konflik SARA yang terjadi di berbagai wilayah sehingga Indonesia menjadi tidak aman dan tentram. B. Strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi. A. Pencegahan dan penanggulangan gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Contoh gerakan separatisme antara lain Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan RMS, Organisasi Papua Merdeka UPM. B.
peningkatan rasa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan suatu paham untuk bangsa mencintai bangsa sendiri. Adapun patriotisme adalah sikap rela berkorban segenap jiwa dan raga demi kemakmuran tanah air. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. D. Menghindari perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan sikap toleransi untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat, menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkat laku manusia dalam masyarakat. 2. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. A. Pendekatan ke dalam dengan cara membangun sistem politik yang berada di dalam negeri yang dilakukan secara dinamis dan sehat dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai bineka atau kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mendamisasi strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling menghormati dengan negara lain. 3. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. A. Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari internal. 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 2. Penciptaan lapangan kerja yang padat karya. 3. Penciptaan suatu iklim kerja yang kondusif. 4. Pemilihan berbagai teknologi yang tepat guna sebagai solusi dari pemerataan kesempatan kerja di berbagai wilayah. B. Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari eksternal. Indonesia diharapkan mampu membangun dan menjaga hubungan baik dengan berbagai daerah lain. 4. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. A. Menyeleksi budaya negatif dari luar. Pengaruh negatif budaya luar dapat kita saring atau filter dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga kita dapat memfilter budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai dan kebudayaan Indonesia. B. Melestarikan budaya nasional. Cara yang paling tepat untuk melestarikan kebudayaan nasional adalah dengan mempelajarinya, misalnya ikut dalam perkumpulan kesenian bandengan. C. Bijak dalam menggunakan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif terhadap kehidupan manusia tetapi juga banyak menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya banyak terjadi penculikan sebagai akibat salah bergaul menggunakan media sosial berupa Facebook, WhatsApp, Instagram. D. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menumbuhkan kembali nilai budaya bangsa yang semakin luntur. 5. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan. A. Menurut UUD NRI tahun 1945, 1 Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
B. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 1 Pasal 9 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang berwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2 Pasal 9 Ayat 2, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran, C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan D. Pengabdian sesuai dengan profesi. E. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat semesta Sishankamrata merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum.